Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita lanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan pendidikan Pancasila. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang nilai filosofis sila kedua ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita ingat ungkapan Bung Karno ya, bahwa bangsa Indonesia ini sejak masa lampau ini sudah memiliki semacam spiritualitas ya, yang dilatari oleh faktor geografis ya, bahwa bangsa Indonesia ini hidup di alam agraris ya, yang kehidupannya itu banyak bergantung pada alam. Dia menyadari bahwa di luar dirinya ini ada kekuatan yang luar biasa ya, yang memengaruhi alam ya, dan alam itu memengaruhi kehidupan mereka, sehingga dari situlah rasa ketuhanan itu tumbuh ya. Nah, sehingga itu menjadi atau melandasi ya, rumusan sila pertama. Nah, sedangkan di sila kedua ini ya, kemanusiaan ya, dalam kondisi bangsa Indonesia yang agraris, di situ sangat memerlukan ya kehidupan bersama. Interaksi bersama ya, interaksi sosial itu penting di situ ya, agar kehidupan bisa berjalan ya. Dalam situasi agraris itu biasanya kehidupan yang ya guyup ya, yang penuh dengan kegotong royongan ya, penuh dengan interaksi sesama antar sesama ya. Nah, disitulah akan tumbuh ya benih-benih rasa kemanusiaan, sehingga kemanusiaan ini bagi kalangan masyarakat Indonesia ya, baik di masa lampau sebelum datangnya agama-agama besar di Indonesia ya, ataupun sesudah agama besar ini masuk ke Indonesia ini ya, semakin menguatkan ya rasa kemanusiaan ya, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Sejak awal bangsa Indonesia menyadari sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri ya, yang hidup bersama orang lain ya, hidup dalam sebuah lingkungan sosial ya, sebagai makhluk sosial ya, atau homo socius ya. Nah, sehingga ya corak masyarakat Indonesia yang agraris ini mensyaratkan kehidupan bersama dengan penuh rasa kemanusiaan ya. Ya, biasanya dirumuskan dalam kalimat yang ya senantiasa hidup dalam suasana gotong royong gitu ya. Kehidupan bersama yang penuh dengan kerjasama ya, dalam bingkai kemanusiaan. Nah ini, ya, jika ketuhanan itu tekanan pada hubungan yang berdimensi vertikal, berdimensi dengan secara vertikal ya, dengan Tuhan. Sementara kemanusiaan ini berdimensi horizontal ya, dengan sesama manusia ya. Vertikal ini dimensi transendental ya, jadi dimensi hubungan dengan Tuhan ya, transenden ya. Nah, sementara kemanusiaan ini hubungan horizontal ya, hubungan dengan sesama. Manusia diperlakukan secara bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jika dalam pandangan manusia semua manusia sama, pasti terdapat persaudaraan di antara mereka. Manusia diciptakan berbeda, tentu ada persamaannya ya. Nah, sehingga di dalam ruang persamaan inilah ya tumbuh persaudaraan, ya, tumbuh nilai-nilai kemanusiaan gitu. Nah, sehingga kemudian bangsa Indonesia merumuskan sila kedua ini ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang dipikir dalam sebuah sifat yang beradab gitu ya. Sifat beradab. Kata adab ya. Ini Ki Hajar Dewantoro ya, tokoh pendidikan kita menjelaskan bahwa sifat beradab itu menegaskan bahwa corak warna atau watak masyarakat Indonesia itu bangsa yang menginsafi keluhuran, kehalusan hidup manusia, sanggup menyesuaikan diri hidup kebangsaannya dengan dasar peri kemanusiaan yang universal. Nah, ini corak manusia Indonesia yang beradab itu yang
ya insaf dengan nilai-nilai luhur ya, dengan kehalusan budi manusia ya, dan mudah beradaptasi ya, menyesuaikan diri ya, hidup apa bangsanya ya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dia tidak tertutup dari nilai-nilai yang berkembang secara universal gitu ya. Nah ini sehingga menjadikan bahasa Indonesia dikenal dengan sifat-sifatnya atau watak-wataknya yang ya ramah, ya sopan santun, ya lemah lembut ya, terus mudah menerima bangsa lain ya, ya karena menyadari tidak bisa hidup tanpa bangsa lain gitu. Nah, sedangkan ini secara lebih rinci ya menurut Kansil ya, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini mengakui harkat dan martabat manusia ya, sebagai makhluk Tuhan, ya, mengakui persamaan derajat, ya, ya, walaupun berbeda latar belakang, ya, menggabungkan sikap saling mencintai, ya, tenggang rasa atau segala, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ya, gemar melakukan tindakan kegiatan kemanusiaan, ya, membela kebenaran dan keadilan, ya ini seperti ya sudah banyak dikenal sejak dulu ya nilai-nilai ini ya. Nah, sila kedua ini merujuk secara universal kepada HAM ya, hak asasi manusia ya, atau hak yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir ya, nah, bersifat mendasar ya. Hak tersebut tidak dapat disabut oleh siapapun ya, ya karena itu sudah merupakan hak karunia dari Tuhan, gitu, hak dasar. Jadi acuan kita bersila kedua ini adalah HAM ya, hak asasi manusia. Ya, kita secara telisik ya tentang sejarah HAM ini ya. Ini HAM dalam sudut pandang negara-negara Barat ini berkembang di sejak abad 17 dan 18 ya, khususnya di Inggris, di Amerika dan Prancis ya. Ini beberapa piagam-piagam HAM ya di negara-negara Barat ya. Kemudian berkembang ya, jadi mulai muncul tumbuh ya abad 17-18, kemudian berkembang lagi pada abad 19 dan 20 yang dilatar belakangi oleh ya tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh Nazi ya waktu itu ya, sehingga berkembanglah komunitas kemanusiaan secara internasional yang makin menyadari pentingnya HAM ya, sehingga dideklarasikanlah Declaration of Human Rights ya pada 10 Desember 48 ya. Deklarasi hak asasi manusia sedunia ya. Nah ini sehingga secara periodisasi bisa kita bagi ya perkembangan HAM sejak awal tumbuh abad 17-18 ini ciri-cirinya adalah hak di bidang sipil dan politik ya, yang berkembang di negara-negara industri maju ya. Berkembangnya industri maju itu ternyata mendapat sorotan dari para aktivis HAM waktu itu ya, yang kemudian menyuarakan tentang kebebasan ya, dan pengakuan terhadap eksistensi individu. Ini hak sipil dan politik ya, dalam suasana industri ya biasanya kan industri cenderung untuk kurang memperhatikan ya hak individu ya. Nah, semuanya diorientasikan pada untuk kepentingan industri gitu, sehingga muncullah generasi HAM pertama yang bercirikan pada hak sipil dan politik gitu. Ya ini kemudian dipikai dalam pikai hukum ya, sehingga menjadi jaminan hak sipil dan politik ya, yang antara lain di peradilan dan yang tidak memihak ya semua warga negara, semua manusia disesuaikan dan disetarakan dalam hukum ya, punya hak sipil dan politik yang sama ya. Kemudian generasi kedua ini abad 20 ini bukan lagi hak sipil dan politik, tapi sudah melebar ke wilayah ekonomi, sosial dan budaya ya. Ini datang dari negara-negara berkembang ini hak ini ya. Ya karena dengan tumbuhnya industri di negara-negara barat ya, kemudian itu menimbulkan efek yang kurang baik bagi negara-negara berkembang ya, sehingga mereka cenderung terabaikan ya, bahkan dieksploitasi ya hak ekonomi dan sosialnya gitu ya, termasuk di Indonesia ini ya, ketika dijajah Belanda itu kan hak sosial dan ekonomi dieksploitasi ya, sehingga lahirlah generasi HAM yang kedua ya, tahun abad 20 ya.
yaitu dengan HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, perkembangan berikutnya adalah generasi HAM yang ketiga ya. Ini dengan semakin menguatnya solidaritas di antara bangsa-bangsa ya. Berbagai bangsa yang terjajah, ini kemudian di situ lahir solidaritas bersama ya. Ini negara dunia ketiga ya, yang di bawah penjajahan ya. Kemudian tidak hanya ingin memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi mereka, tapi juga ingin mandiri ya, punya hak-hak dasar ya, sehingga mereka membangun solidaritas bersama di antara bangsa-bangsa itu ya. Sehingga mereka ya karena merasa dimarginalkan dalam pergaulan internasional ya, karena banyak dihadapkan pada penjajahan dari negara-negara barat, negara-negara maju ya, sehingga mereka memperjuangkan ya hak-hak. Nah, di Indonesia sendiri ya ini sudah diatur secara tegas ya tentang Undang HAM ya, antara lain Undang-Undang HAM nomor ya kalau di Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 sampai 34, kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 99 dan juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 ya. Ini secara regulasi sudah diatur secara jelas di Indonesia ya tentang HAM ini ya. Ya ini semuanya tadi untuk menjadi pedoman bagi kita untuk mengimplementasikan sila kedua tadi ya, kemanusiaan. Yang basisnya adalah hak ya, hak asasi manusia. Nah, lembaga-lembaganya sudah lengkap ini ya, baik lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri ya, cukup banyak ini. Ya ini yang kita kenal dengan para aktivis HAM ya misalnya ya. Nah, ya begitu para pemirsa ya. Jadi sekali lagi untuk sila kedua ini tingkahnya adalah kemanusiaan yang itu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak lama ya, dan berkembang dibingkai lagi secara internasional dalam bentuk piagam hak asasi manusia ya, dengan beberapa periode tadi ya, generasi awal, generasi kedua, generasi ketiga HAM itu semua adalah tidak lepas bagi kita dalam menerapkan sila kedua ini ya. Nah, di samping secara khusus di Indonesia sudah diregulasi ya tentang hak asasi manusia ini ya, sehingga dengan mengacu itu kita menerapkan, mengimplementasikan ya sila kedua ini ya. Jadi tidak hanya ke dalam saja ya, tapi juga memperhatikan ya implementasi kemanusiaan ya di tingkat internasional. Gitu. Ya baiklah, kira-kira begitu para usaha ya. Pertemuan kita kali ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.